Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hingga di kesempatan kita di malam hari ini kembali kita bersua dalam program di kajian akhir pekan kita dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, pembahasan 40 hadis pilihan. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah memasuki pembahasan hadis yang ke-26 ya dari susunan yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Baik, kita terlebih dahulu membacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-haditsus sadisu wal 20. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu at-thayyibatu sadaqatun wa bikulli khutuwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nas, setiap persendian dari manusia alaihi sadaqatun, ya, atasnya sedekah. Kulla yaumin tatlu fi syams, pada setiap harinya ketika matahari telah terbit. Ta'dilu baina itsnaini sadaqatun, maka engkau mendamaikan antara dua orang, itu merupakan sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau menolong seseorang menaikkannya di atas kendaraannya, ya, fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun, atau engkau mengangkatkan baginya perbekalannya, itu merupakan sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sadaqatun, dan al kalimatut thayyib, perkataan-perkataan yang baik, itu merupakan sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati, dan dari setiap langkah yang engkau berjalan menuju salat, itu merupakan sedekah. Wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalanan, itu merupakan sedekah. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan di antara hadis yang agung yang menunjukkan kepada banyaknya pintu-pintu kebaikan yang tidak selayaknya untuk ditinggalkan oleh seseorang yang beriman. Seseorang yang beriman adalah seseorang yang memiliki kesungguhan
untuk memasuki setiap pintu-pintu kebaikan. Dan di antara pintu-pintu kebaikan tersebut adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik. Nabi SAW beliau bersabda, kullu sulama minan nasi. Setiap sulam, ya, sulam, as-sulama itu bermakna al-mafasil atau al-idham atau al-a'dha. Ya, dari penafsiran-penafsiran para ulama, kalau kita melihat dalam catatan kitab-kitab mereka, as-sulama itu bisa berarti al-idham, yaitu tulang belulang, atau al-mafasil atau persendian, atau al-a'dha, ya anggota-anggota badan. Ya, kesemuanya ini masuk dalam makna ini. Maka pada setiap bagian-bagian ini, kata Nabi SAW, alaihi sadaqatun, ya, atasnya ada sedekah. Kulla yaumin tatlu fi syams, pada setiap hari semenjak matahari itu terbit. Ya. Kata-kata alaihi sadaqatun itu bermakna wajib. Artinya itu bermakna wajib. Ya. Itu bermakna wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan anna tarkiba hadhil idham wa sulamatiha min a'zami ni'amillahi ala abidihi fayahtaju kullu admin, ya, minha ila sadaqah yatasaddaqu bini adam anhu liyakuna dhalika syukran li hadhihi ni'mah. Kata beliau, makna di sini adalah bahwasanya pada, ya, susunan tulang-tulang ini, persendian-persendian ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Maka setiap tulang ini dibutuhkan padanya sedekah yang dengannya seorang anak Adam bersedekah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, inna awwala ma yus'alul abdu anhu yaumal qiyamati minan na'imi. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan ditanyakan pada seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang nikmat. Fayaqulu lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwika minal ma'il barid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepadanya, bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan kami telah mengalirkan bagimu air yang dingin. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, beliau mengatakan an-na'im di sini, nikmat di sini adalah sihatul abdani wal asma'i wal absari, yaitu kesehatan badan, kesehatan pendengaran dan kesehatan penglihatan. Yas'alullahul ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hambanya, fima sta'maluha, terhadap apa yang mereka gunakan dari nikmat tersebut. Wa huwa a'lamu bidzalika minhum, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang hal tersebut dari mereka. Hanya ini merupakan bagian daripada nikmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maksud dari hadis ini, kata beliau, anna Allah taala an'ama ala ibadihi bima la yusiha au bima la yuhsunahu kama qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada hambanya yang tidak mampu untuk mereka menghitungnya, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kata beliau, wa talaba minhum syukra wa radiya bihi minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka mensyukuri akan nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka. Maka ini makna daripada hadis, bahwasanya setiap, ya, anggota-anggota badan kita, anggota-anggota persendian kita, susunan tulang-tulang kita dan ruas-ruas tubuh kita, di setiap harinya semenjak matahari terbit itu wajib atasnya untuk disedekahkan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini.
ya, nikmat kesehatan, keselamatan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sempurna dengan anggota-anggota tubuh tersebut. Kita sempurna dengan tulang-tulang yang kita miliki, maka semuanya ini membutuhkan kesyukuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membutuhkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kalian. Dan apabila kalian bersyukur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kalian. Baik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa jumlah sulama ya atau persendian di dalam tubuh manusia ini, atau ya yang masuk dalam makna ini disebutkan ada 360. Ya, kurang lebih ada 360 ruas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa 300 mafsalin." Ya, sesungguhnya setiap manusia dari anak Adam dia diciptakan di atas 360 ruas. Ya, kita bayangkan, maka pada setiap harinya dibutuhkan ya kesyukuran kita terhadap hal ini dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun." Ya, setiap pagi ya wajib atas setiap ruas dari salah seorang di antara kalian sedekah. Ya, fakullu tasbihatin shadaqatun, maka setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, dan setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf itu adalah sedekah, dan juga melarang dari kemungkaran itu adalah sedekah. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya sedekah di sini sangat luas. Subhanallah, ya wajib untuk kita mensedekahi dari setiap ruas yang kita miliki. Maka dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita pintu-pintu kebaikan untuk bisa mensedekahkannya. Ya, sedekah yang dimaksud tidak mesti dengan harta yang kita miliki, akan tetapi dengan beberapa perkara-perkara dan umumnya perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita lakukan yang merupakan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ya, bernilai sedekah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di antaranya. Ini bukan pembatasan, tetapi ini adalah merupakan contoh. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ta'dilu bainatnaini shadaqatun." Engkau mendamaikan antara kedua orang yang berselisih, itu adalah sedekah. Ya, ta'dilu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu bisa bermakna as-sulh, mendamaikan, dan ini lebih utama. Tetapi bisa juga al-hukm, yaitu menetapkan hukum. Ya, misalkan ada dua orang telah terbukti yang satunya bersalah, maka harus dijatuhkan hukum atas seseorang yang bersalah, kecuali ada sifat tanazul dari salah seorang di antara mereka yang terzalimi, dia merelakan haknya, maka mendamaikan antara keduanya ini adalah lebih utama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha." Dan engkau ya membantu seseorang di atas kendaraannya, yaitu engkau menaikkan dia di atas kendaraannya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkatkan baginya perbekalannya, ini juga bisa bernilai sedekah. Subhanallah. Coba bayangkan, kita membantu orang lain. Jadi pekerjaan apa saja yang kita bantu, kita melihat saudara kita, misalnya dia mengangkat barang, kita membantunya. Mungkin pada sebagian keadaan ini adalah sesuatu hal yang lumrah. Tetapi kalau kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ini, maka ini bernilai sedekah. Subhanallah. Coba bayangkan ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bekerja misalnya di kantor, ada teman kita yang melakukan pekerjaan, kita memudahkan pekerjaannya dengan membantunya setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita tentunya, maka ini bernilai sedekah. Baik. Kemudian wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan al kalimatut thayyibah ya itu bisa bermakna sedekah.
Ya, nah, kalimatut thayyibah itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah adzikr, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ucapan tasbih, tahmid dan tahlil, takbir. Ya, ini masuk dalam kategori al-kalimatut thayyibah. Segala bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk sedekah, atau bisa bermakna perkataan yang baik yang kita ucapkan kepada orang lain. Ini juga bisa bermakna sedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uhu. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah naik perkataan-perkataan yang baik, dan amalan soleh kemudian mengangkat tersebut. Maka ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan lisan yang paling utama adalah al-kalimatut thayyibah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik kepada orang lain. Dan tidak ada perkataan yang paling baik yang diucapkan kepada orang lain melebihi perkataan mengajak seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Dan adakah perkataan yang lebih baik? Artinya tidak ada perkataan yang lebih baik melebihi orang yang mendakwahi seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak seseorang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan pada setiap langkah yang engkau langkahkan menuju kepada salat itu bernilai sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Dan engkau menghilangkan gangguan di jalan itu merupakan sedekah. Ya, bayangkan kita melangkahkan kaki kita untuk menuju salat itu merupakan sedekah, apalagi ketika kita berwudu. Ya, kita sudah berwudu di rumah kemudian kita berjalan untuk menuju ke masjid, ini bisa bernilai sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, man tatahhara min baitihi thumma masya ila baiti min buyutillahi kanat khutuwatuhu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia melangkahkan kakinya ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, artinya ke masjid, kanat khutuwatuhu, maka langkah-langkah kakinya itu salah satunya, ya, keutamaan yang pertama yaitu tahuttu khati'atan, akan menghapuskan kesalahan, ya, wal ukhra tarfa'u darajatan, sedangkan yang lain itu akan mengangkat derajat. Jadi dalam satu langkahnya dia menghapuskan satu kesalahan, dan langkah yang lain itu meninggikan derajatnya. Subhanallah, ya, subhanallah, betapa tingginya nilai pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan ini. Maka jangan lewatkan keutamaan dan kemuliaan ini. Ya, kalau kita memiliki rumah yang kebetulan dekat dengan masjid, maka gunakan kaki Anda untuk melangkah menuju ke sana. Kemudian berwudulah Anda di rumah agar Anda mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan dihapuskannya kesalahan. Yang kedua adalah keutamaan diangkatnya derajat. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Dan engkau menghilangkan gangguan di jalan itu juga sedekah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, imatatul adza anit tariq itu merupakan bagian daripada keimanan. Ya. Itu merupakan bagian dari keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi daripada keimanan atau cabang keimanan itu adalah qauluhu la ilaha illallah, perkataan seseorang la ilaha illallah. Ya. Dan kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini merupakan bagian daripada sedekah yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk memasuki pintu-pintu kebaikan ini agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang
wajibnya ruas-ruas dalam badan ini untuk disedekahi, ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa di antara amalan-amalan yang merupakan amalan yang dinilai dengan sedekah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalika rak'ataini yarka'uhuma minad duha. Dan yang mencukupi dari sedekah itu adalah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha, yaitu 2 rakaat salat duha. Jadi 2 rakaat salat duha ini telah mencukupi bagi kita untuk mensedekahi 360 ruas di dalam diri kita. Subhanallah, keutamaan salat duha. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha, ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan 2 rakaat salat duha yang bernilai sedekah untuk setiap ruas kita. Ya, untuk setiap ruas kita. Para ulama menyebutkan kenapa 2 rakaat salat duha ini telah mencukupi. Yang pertama, karena 2 rakaat salat duha ini merupakan salat yang dimana padanya bersinergi dari seluruh anggota badan kita ketika kita melakukan ketaatan dalam bentuk salat tersebut, sehingga semua hal itu berperan aktif dalam melakukan ibadah tersebut ketika kita melaksanakan 2 rakaat di salat duha. Ya, kemudian yang kedua disebutkan alasannya karena memang pada waktu duha itu adalah waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Umumnya manusia pada waktu duha mereka bekerja. Sedikit sekali kita lihat orang yang melaksanakan salat duha. Mungkin orang yang melaksanakan salat malam banyak, tapi yang melaksanakan salat duha itu sedikit. Ya. Subhanallah. Ya, oleh karena itu, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan. Ini di antara perkara-perkara yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Maka subhanallah, ini menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakannya. Dan tentunya semuanya ini akan kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka niatkanlah setiap kebaikan yang Anda lakukan untuk diri Anda dan untuk orang lain sebagai nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat sebagai sebuah pahala yang insyaallah ini akan memberikan nilai yang sangat berarti bagi Anda, yang akan berbahagia dengannya bagi Anda yang melakukan pada hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah membawakan materinya pada malam hari ini. Selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami angkat pertanyaan atau kami bacakan pertanyaan dari via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukumnya apabila kita bekerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pemasaran rokok, tapi saya hanya memasarkan produk yang non tembakau yang berupa kopi dan makanan, namun tempat penampungan dan memanajemennya satu atap dan pemasaran rokok. Bagaimana hukumnya? Apa penghasilan saya tidak berkah atau haram? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami." Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada keduanya terdapat perkara-perkara yang mutasyabihat, yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Ya. Nah, maka yang halal itu jelas. Kita tahu rokok, ya hukumnya haram. Dia bukan hal yang mutasyabihat. Ya. Maka jelas bekerja di perusahaan rokok itu tidak diperbolehkan bagi kita. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tetapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dia bekerja di sebuah perusahaan, dia tidak memproduksi rokok tetapi masih satu atap dengan perusahaan tersebut. Wallahu taala alam. Ini merupakan perkara yang mutasyabih bagi saya. Ya. Dan mungkin bagi Anda. Maka
hal yang pertama yang Anda lakukan, tanyakanlah kepada orang yang lebih alim. Karena dalam perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui, akan tetapi juga di sana ada orang-orang yang mengetahui akan tafsir-tafsir dari perkara ini. Tetapi kata Nabi SAW, beliau memberikan nasihat kepada kita, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka faqad istabra lidini wa irdihi, maka akan terbebaslah kehormatan dan agamanya. Artinya orang tidak lagi membicarakan tentang kehormatan dia, ya, agamanya juga tidak menjadi tercemar karena perkara-perkara tersebut. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh kepada syubhat, maka dia terjatuh kepada yang haram. Nah, makna terjatuh kepada yang haram dijelaskan di redaksi setelahnya. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seseorang penggembala yang mengembala di seputar daerah terlarang. Yushiku an yarta'afih, ya, atau yushiku an yaqa'afih, dia dikhawatirkan akan terjatuh kepadanya, masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Ya, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang, dan daerah terlarang Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi kalau Anda ingin famanittaqa syubhat, Anda ingin terbebas kehormatan dan agama Anda, maka tinggalkan hal-hal yang syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi Anda. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karunia yang begitu luas, karena karunia Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbatas. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum kepada Ustaz. Kami bacakan pertanyaan terakhir di sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Boni, pertanyaannya, saya Ustaz, manakah lebih afdol menggerakkan gerakan jari telunjuk saat tasyahud atau hanya menunjuk saja? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah. Ya, ini adalah masalah rincian-rincian dalam penjelasan sifat salat Nabi yang telah dijelaskan. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama tentang pensahihan hadis tentang menggerakkan jari telunjuk. Ada yang mensahihkannya dan ada juga yang menganggap bahwasanya hadis ini lemah. Wallahu ta'ala alam. Ya, kembali lagi kepada bagaimana keyakinan kita dalam masalah ini. Saya tidak memberikan tarjih dalam hal ini, tetapi kembalilah ke kitab-kitab para ulama. Bisa Anda kembali ke kitab sifat salat Nabi atau ke fatwa-fatwa ulama berkenaan dengan hal ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah membawakan materinya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang Ustaz berikan kepada kami, dan permohonan maaf kepada para pemirsa serta pendengar yang tidak dapat kami bacakan pertanyaan Anda. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di pekan depan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.